Ini wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah kalian bertawakal. Lihat tahapannya, Masya Allah, indah banget. Banyak mengingat Allah, banyak kemudian bermajlis ilmu, dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, yaitu alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dirikan sholat. Dan mereka ini orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Oke, sehingga kita akan dapat polanya nih. Enggak istiqomah itu karena lemahnya iman. Muatnya iman itu ketika kita senantiasa mengingat Allah, satu. Lalu kemudian kita senantiasa membaca Quran dan berusaha mempelajarinya. Dan kemudian kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan kemudian kita perbaiki sholat kita. Kita coba mulai dari sholat. Saya jadi ingat nih, Ustaz. Ana jadi ingat. Dulu guru Ana waktu Ana awal hijrah tahun 2012, beliau bilang, Ustaz, mulai dari mana saya? Jaga sholat. Jadi yang diperintahkan pertama, jaga atau perbaiki sholat. Insya Allah. Jadi kalau kita pengen istiqomah, tahapannya ini. Berikutnya, perbaiki sholat. Jaga sholat. Ayo. Dari mulai takbiratul ihram. Bahkan dari wudhu, teman-teman. Masya Allah. Di pesantren itu biasanya awalan dibahas itu adalah bab tentang toharoh, suci, bersih. Bukan hanya bersih fisik, tapi juga bersih hati. Saya punya ketemu silaturahmi dengan saudara-saudara kita di Raja Polah, Tasikmalaya. Ada pesantren besar sekali. Saya silaturahmi ke sana, kemudian gurunya nyamperin, saya samperin gurunya, lalu kemudian kita diskusi. Saya minta nasihat. Pak Kiai, afwan, saya pengen nasihat dari Pak Kiai. Lalu kemudian beliau katakan hal yang sangat sederhana. Kata dia gini, wudu itu bersih fisik. Gimana caranya seorang handiboni bisa bersih hati? Itu luar biasa. Iya. Gimana caranya bersih sebelum wudu? Kan wudu itu ngebersihin ya, tapi yang bersih itu fisik. Kata guru, gimana caranya bersih sebelum wudu? Artinya harus bersih hati, Kang. Gimana cara bersih hati itu? Ustaz, bersih hati itu tidak ada iri, dengki, dendam, marah sama orang. Masya Allah. Baru beliau kasih nasihat ke anak. Nanam rumput keluar nanam jagong keluar jagung. Nanam rumput keluar rumput. Nanam jagong bakal tumbuh rumput, tapi nanam rumput tidak akan tumbuh jagung. Saya bilang, kan saya suka kepo ya. Saya nanya, jadi kumaha eta teh lieur kan gak kuna teh. Nanam baik keluar baik, nanam buruk keluar buruk. Di mana melakukan kebaikan, ada aja keburukan yang ikut. Di mana nanam keburukan, kebaikan gak akan pernah ngikut. Masya Allah. Pulang anak ke kopo, ngomong sama istri, poho deui we eta teh. Karek inget ayeuna. Ya, Masya Allah. Ternyata itu hikmahnya luar biasa. Toharoh, bersuci. Mulai dari wudu, ayo kita bersihin. Kita mulai belajar gimana cara wudu yang benar. Ya, banyak ustadz-ustadz kita yang sudah menjelaskan tentang bagaimana wudu yang benar. Pelan-pelan, gak usah tergesa-gesa. Hemat air. Rasulullah SAW itu pernah wudu dari 1 gelas. Cukup. Masya Allah. Kan kita kadang baru tahu ya, ketika air itu dialirkan dari sini ke sini ya. Kadang kita kan kiki anu ya, kan gitu dialirinnya. Oh, airnya gitu. Aduh, coba deh pelajari. Insya Allah. Dan coba pahami apa yang dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, atau maka yang Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro, dan seterusnya. Ayo coba baca, fahami. Jangan-jangan selama ini kita baca tapi kita nggak faham juga. Ini mah bareng-bareng ya semuanya. Siap kira-kira? Assalamualaikum. Jadi yang berikutnya adalah cuman jaga sholat.
Ya, berikutnya perbaiki sholat. Sholat kita yang sudah berjamaah ke masjid, alhamdulillah. Nih, setelah sholat isya atau setelah sholat maghrib, ada sholat sunnah. Nah, lihat, apa yang mendorong kita buat bisa melakukan sholat sunnah itu? Pertanyaannya, melakukan sholat sunnahnya itu susah atau mudah? Mohon maaf, susah atau mudah? Sebenarnya mudah, tinggal berdiri lagi, lakukan lagi. Kenapa jadi susah? Iman. Balik lagi, ya. Mohon maaf. Jadi sepakat, sholat itu susah atau mudah? Mudah sebenarnya. Iman saya yang bermasalah. Kan gitu aja jawabnya. Tahajud itu susah atau mudah? Susah, karena iman saya bermasalah. Sedekah, infak itu susah atau mudah? Susah, iman saya bermasalah. Nggak pacaran itu susah atau mudah? Susah, iman saya bermasalah. Nggak selingkuh itu berat atau mudah? Susah, karena iman saya bermasalah. Setia itu susah atau mudah? Susah, iman saya bermasalah. Dari semua permasalahan kehidupan ternyata jawabannya adalah iman. Iman. Corona itu susah atau mudah? Susah, iman saya yang bermasalah. Gitu aja. 2020 kita hidup, anak hidup 32 tahun di dunia ini, baru diajarin cuci tangan 2020. Oh iya, nyuci lengan teh gini kan. Kosok. Ya Allah ya Robbi, anak udah mikirin 2020 tuh ada pesawat, ada mobil terbang gitu, ada motor bisa ke air gitu ya, avatar dateng gitu ya. Nah, subhanallah, 2020 baru diajarin cuci tangan. Subhanallah, ya Allah ya Robbi, betapa lemahnya dan bodohnya saya. Lalu apa? Lihat ayatnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak, kecintaan yang semua kita cintain deh. Saya bilang nih, siapa yang mohon maaf, ini jam berapa? Saya harus sudah selesai berarti. Saya nanya, siapa yang mau uang 100.000? Woi, kan gitu ya. Semua mau. Cinta nggak kita sama uang kira-kira? Hah? Cinta nggak? Butuh nggak? Banget atau biasa aja? Sebutuh apa kita sama Allah? Butuh uang atau butuh Allah? Tapi uang? Butuh. Nah, inilah, masya Allah. Sama bu, saya juga nggak munafik. Intinya kita semua butuh uang. Tapi terkadang mohon maaf, kebutuhan kita terhadap uang melebihi kebutuhan kita kepada Allah. Ini yang jadi masalah. Ini berarti masalahnya di mana? Iman. Allahu Akbar. Jadi ternyata jawabannya lemahnya cuma di iman. Kalau iman itu humble sama orang. Maksudnya gimana? Humble sama orang, humble sama kehidupan. Humble itu gimana sih bawaannya? Lembut gitu, santai, nggak baperan. Ketika ada orang bilang, "Weh, yang bener bawa motor," kita nggak akan cepet-cepet. Kalau orang yang iman nggak akan cepet-cepet balas, "Maneh ningali," nggak akan gitu. Kita bakal, "Iya, terima kasih, nuhun." Itu dihadirkan begitu, saya pasti sama Allah. Dah, istighfar saya aja. Tapi susah atau mudah begitu? Susah. Kenapa susah? Iman. Ya gitu aja lah. Imannya yang bermasalah. Coba Teteh Hyun Bin datang ke ujung Berung, ke jalan rumah sakit, pas di Masjid Al-Hikmah, lagi duduk di warung si Teteh, lagi ngopi. Ketika Hyun Bin lagi ngopi, Teteh lewat. Kemudian Hyun Bin bilang, "You're so beautiful." Teteh langsung bilang, "Oh my God, thank you. Who are you?" Kemudian Hyun Bin bilang, "I'm Hyun Bin." Langsung wajilat kulubuh, bergetar hatinya. Jadi bukan sama Allah, bergetarnya sama Hyun Bin. Langsung Hyun Bin bilang, "Teteh, I want to hijrah." Langsung Teteh bilang, "Of course. Can I help you?" Langsung Hyun Bin bilang, "Do you want to be my girlfriend? Kau mau nggak jadi pacar aku?" Teteh mau bilang apa? "Of course." Coba Allah bilang jangan, kamu udah bilang of course. Ketika Hyun Bin yang ngomong, ini bayangin kondisinya sama nih.
Satu ada Hyun Bin, yang satu ada lalaki balangsak misalkan nih. Sarua ngopi oge. Ngan caludih gitu. Cakep lucu imut deh. Caludih. Kemudian sama-sama nembak. Kalau Hyun Bin yang nembak, teteh bilang, "Of course. Apa sih yang enggak buat kamu? Aku akan membersamai kamu buat hijrah lebih dekat kepada Allah." Tapi ketika laki-laki caludi ini yang ngomong, tolong ya sadar diri, ingat Allah. Wah, subhanallah, beda. Kenapa nih? Ya astagfirullahaladzim. Jadi itu tadi teman-teman, godaannya itu gitu. Jadi jawabannya cuma lemah iman.